Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Wamena. Waktunya manajemen cerita. Hari ini sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Adam Nur Hakim sebagai host sini dan juga rekan saya. Dan saya sebagai host newbie Hasya Lakiza dan staf ahli di bidang Persma. Iya, terus sumpah malam ini malam Minggu, malam Natal, kita kedatangan tamu yang saya nggak tahu sih agama beliau itu apa, cuman ya kita kan nggak boleh menanyakan agama kan di sini. Ya, boleh perkenalkan diri aja Kang, gimana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izin ya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Tariq Gifari dari kelas manajemen semester 5 mengambil konsentrasi MSDM. Muhammad Tariq Gifari ini berarti disebutnya dipanggil Kang Gifar ya. Ya kita sebenarnya udah coy friend sih. Friend juga nih. Iya, Kadif. Bener. PDDPKM. Iya. Nah, tapi gimana Kang Gifar? Sehat Kang Gifar? Alhamdulillah. Kang Gifar tuh aslinya orang Tasik kan. Tapi kenapa menetap di Bandung terus nih? Karena satu dan lain hal sebenarnya Kang. Tapi di kakak masih ada namanya. Kurang tahu Kang. Kurang tahu. Mau pulang dulu cuman iya. Kita skip aja kan. Iya. Langsung sedih gini awalnya. Jadi buat malam ini tuh kita ada temanya tuh, apa tuh temanya? Apa salahnya jadi orang biasa? Waduh, orang biasa. Kan gimana orang biasa ya? Idi. Kirain karena Natal gitu. Kang Gifar. Karena Natal. Tapi menurut Kang Gifar tuh apa sih Kang kayak pandangan Kang Gifar ke orang-orang yang kayak bisa dibilang kayak mencolok atau kayak terlihat gitu dipandang? Menurut saya sendiri, izin ya sebelumnya. Santai aja. Kalau Mungkin untuk dari saya sendiri buat pandangan terhadap orang mencolok lebih kepada mempertanyakan. Ada dua pertanyaan yang timbul. Mungkin yang pertama ialah kenapa sih orang itu bisa mencolok? Apakah dari sisi negatifnya atau karena beliau melakukan hal positif mungkin? Nah, untuk yang positif sendiri mungkin patut kita tiru ya kebaikannya. Pun untuk yang negatifnya bisa dijadikan pelajaran bagi kita sendiri. Nah, untuk pertanyaan kedua yang timbul dari saya ialah mampukah saya menjadi orang yang mencolok seperti itu? Misalnya seperti Kang Adam atau Teh Hasya yang aktif sekali menjadi pengurus di himpunan, saya kadang suka bertanya gimana sih cara membagi waktu mereka antar perkuliahan juga di organisasi itu sendiri. Apakah saya mampu gitu? Soalnya sejauh saya mengikuti seperti halnya delegasi pada saat kepanitiaan, jujur saja saya keteteran dalam hal perkuliahan. Kadang ada 1-2 matkul yang terlewat, pun tugas juga selalu mengerjakan di maksimal menuju deadline-nya. Ya gitu. Ya tapi bener sih, kayak aku juga gimana ya, kalau menurut aku ya, kan kita terus bisa ngebagi waktu antara kuliah sama misalnya aku ikut organisasi yang dimana kayak organisasi itu bikin kuliah aku tuh kayak agak mungkin kayak kesenggol-senggol dikit. Nah tapi menurut aku kalau emang organisasi itu ngeganggu kuliah yang itu adalah tujuan utama kita dikuliahin, terus juga kayak amanah kita dari orang tua untuk kuliah, kayak kata aku tinggalin aja organisasinya menurut aku. Cuman karena gimana ya, karena tiap orang itu berbeda juga kayak tapi itu pandangan aku kayak gitu sih. Kayak buat apa namanya tuh, kayak orang yang mencolok tuh nggak harus ikut organisasi juga, tapi emang juga sih banyak orang yang mencolok. Ini kebanyakan ya orang-orang tuh mencolok kayak terlihat ataupun diketahui sama orang-orang tuh gara-gara hal negatif sih menurut aku. Kayak biasanya kalau hal positif tuh kayak sekali 2 kali kayak ya diumbar-umbarnya. Kalau negatif tuh kayak terus ada hubungan dengan apa ya, kayak masalah si A, si BG pernah gitu, kayak terus misalnya si Hasyan nu mana gitu, kayak terus negatif dikeluarin nu eta gitu sih menurut aku. Terus juga kenapa nih Kang Gifar tuh gimana, Kang Gifar tuh sebenarnya tuh yang aku lihat ya di jurusan kita kan satu angkatan juga. Kita bertiga satu angkatan bos. A B C, kelas A B C. Oh iya benar. Sakaton A B C. Sponsor mohon di sini. Terus juga ya aku pengen tahu deh
Kan Kang Gifar tuh yang tahu aku ya, Kang Gifar tuh kayak menolak mencolok tapi malah mencolok. Nah, nah kenapa ini ada alasan Kang Gifar memilih untuk tidak mencolok atau tidak terlihat menjadi warga sipil yang biasa? Alasan kenapa tidak ingin menjadi mencolok itu. Mungkin untuk dari alasan saya sendiri ya Kang, dari saya sendiri lebih kepada tuntutan sih. Tuntutan, oke. Tuntutan seperti halnya mungkin pada saat mengikuti delegasi ataupun mengikuti sebuah organisasi, pastinya kita tidak bisa berhubungan dengan 1-2 orang saja, tetapi dengan beberapa orang sekaligus gitu dalam satu waktu. Itu hal yang tidak bisa saya lakukan sebenarnya. Lebih kepada bagaimana cara saya mendapatkan ketenangan saya sendiri gitu. Gitu. Tapi iya sih, aku juga gimana ya, aku tuh sebenarnya tuh tipe orang yang emang ya gimana ya, nggak suka dikasih tanggung jawab, tapi kalau dikasih mau gak mau harus dilaksanain. Seperti itu. Iya, benar. Pun lanjut kan. Pun banyak sekali mungkin ya, seperti Kang Adam sama Teh Hasya ketahui, saya juga banyak sekali tawaran mungkin seperti halnya, mau gak nih jadi kepala ini, mau gak nih megang ini PDD. Cuman di sini saya lebih sering menolaknya bukan karena saya tidak mau membantu, pun saya juga mengetahui manfaat dari seperti halnya mengikuti kegiatan tersebut. Namun di sini saya lebih menggarisbawahi bahwasanya apakah kalian bisa menanggung apa yang saya rasakan juga gitu. Saya lebih kepada bukan menolaknya, lebih kepada kalau mau saya tawarin buat dibantu seperti halnya ngedit atau apa, atau misalkan mengikuti rapat mewakili Anda kan, tetapi untuk mengambil posisi itu sendiri saya tidak bisa gitu. Ini kadang ngomong-ngomong mengenai orang yang gak mencolok nih, kebanyakan orang-orang yang gak mencolok itu kan kita mau misalkan mencapai sesuatu tapi nggak kelihatan. Misalkan kita mau mengembangkan diri melalui ikut kegiatan apa, jadinya nggak kelihatan sama orang lain karyanya. Nah, aku penasaran nih mau nanya ke Kak Gifar, gimana sih cara mengembangkan diri versi Kak Gifar ini? Untuk cara mengembangkan diri saya sendiri mungkin ya, saat saya memilih untuk menjadi orang yang tidak mencolok, justru menjadi orang yang tidak mencolok itu adalah sebuah kesempatan, seperti halnya dalam segi waktu mungkin ya, apabila kita hanya fokus berkuliah, waktu kuliah mungkin dari hari Senin sampai Rabu saja mungkin dari saya sendiri. Nah, hari-hari berikutnya saya gunakan untuk mengembangkan diri saya sendiri, seperti halnya mungkin membaca buku, pun memahami tentang Al-Quran yang saya sekarang tidak lulus tilawahnya Kang. Waduh. Saya menghafal Quran, menghafal tajwid juga, itu sih, lebih kepada melakukan hal-hal yang tidak bisa saya lakukan ketika melakukan kegiatan di luar gitu. Oke, berarti menyeimbangkan antara mengembangkan diri akademik sama diri yang hal yang lain ya, self improvement juga gitu. Jadi menurut aku juga ini kita ngomongin orang biasa ya, maksudnya orang tidak terlihat, kayak kalau kata aku ya, kalau jadi orang biasa tuh kayak ya baik sih, maksudnya kayak nggak salah, soalnya gimana ya, kayak orang biasa tuh sebenarnya dibutuhin, bener-bener dibutuhin. Misalnya kalau diibaratin kayak tim bola, kayak yang mencolok paling ya Ronaldo, terus kayak Messi dan lain-lain, kayak gelandang back yang gitu-gitu kayak tidak mencolok, dan itu pun dibutuhkan, bener-bener dibutuhkan. Kayak kayak Ronaldo kayak terlihat kayak maksudnya mencolok di atas, tapi yang lain juga kayak harus ngebantu Ronaldo, kayak Ronaldo naik tuh gara-gara ada orang-orang biasa yang seperti kita. Dan jadinya seimbang ya. Ya pun tidak akan pernah ada orang mencolok tanpa orang yang biasa saja gitu. Nah, benar. Pun di sini juga maksud dari sini ya, kita hanya tidak mencolok, bukan melakukan tindak kejahatan. Nah, benar. Tidak ada salahnya selama tidak merugikan orang lain pun. Terus juga kalau menurut aku ya, kalau buat teman-teman semua yang di sini kayak sadar gitu, buat sekarang ya, kayak jadi orang biasa-biasa tuh kayak gampang, maksudnya tuh mudah, kayak enak. Soalnya kalau makan gampang, kayak cari obat-obatan gampang, terus kayak jajan-jajan gampang kan. Kalau zaman dulu kan kayak kalau mau kalau mau cari obat-obatan gitu tuh agak susah, soalnya tuh emang kayak biasanya tuh dipandang tuh lewat keluarga, kayak derajat, kasta kayak didahulukan ataupun gimana itu. Kalau menurut aku gitu sih, kayak
cara hidup biasa aja buat zaman sekarang mudah banget sih, sumpah. Terus juga aku ada pertanyaan lagi nih, apa mungkin kita menyenggol dikit ke apa arti menerima diri sendiri versi Kang Gipar sendiri. Mungkin pertanyaannya cukup sulit bagi saya sendiri yang belum bisa menerima diri sendiri, yang bisa dibilang belum bisa menerima diri sendiri. Tapi arti menerima diri sendiri bagi saya ialah saat kita tidak merasakan sakit hati ketika mengetahui kekurangan kita gitu. Karena yang saya lihat sejauh ini banyak orang mengartikan bahwa menerima diri sendiri atau self love gitu ya, lebih kepada penolakan atas kekurangan kita gitu. Misalkan saya kurus, misalkan saya jerawatan, misalkan saya bungkuk, lebih kepada diiming-imingi dengan kata semua orang sempurna, semua orang sama, semua orang cantik, padahal itu sebuah penolakan. Kalau kita terus melakukan penolakan terhadap kekurangan kita, yang saya takutkan ialah kita tidak bisa melakukan evaluasi, kita tidak bisa melakukan perbaikan, pengembangan diri. Pun di dalam Al-Quran, meskipun saya belum lulus tilawah ya Kang 3 kali ini, meskipun gitu ada di dalam Al-Quran bahwa Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum suatu kaum itu mengubah diri mereka sendiri. Benar-benar. Jadi iya sih, menurut aku setuju banget yang kata Kang Gipar tadi. Intinya tuh bener sih, kayak cara hidup biasa aja atau menerima diri sendiri tuh kayak lu harus kayak turunin ekspektasi kayak ke diri sendiri ataupun ke manusia yang ada di bumi ini. Terus juga iya sih, kayak aku juga kadang ngerasain kayak ngerasa kayak aku ini misalnya kayak kadang ya aku kan emang sebenarnya jujur aja aku orangnya tuh orang kayak pingin ke depannya tuh kayak hidup ke depannya tuh aku pengen kayak monoton, kayak misalnya lulus nih dapat kerja kayak cuman pagi berangkat kerja terus pulang tidur dan gitu aja terus. Aku bener-bener kayak pengen kayak gitu, kayak aku nggak pingin tuh kayak orang-orang yang kayak ngejar karir dan lain-lain, jenjang karir gitu-gitu, serius. Soalnya nggak tahu kenapa aku nyaman dengan hidup aku yang kayak monoton dan biasa aja gitu. Soalnya kadang juga aku mikir ada nih orang yang kayak mikir kayak ada orang lain misalnya kayak dapat beasiswa A ataupun apapun itu, kayak gue harus bisa nih kayak lebih dari dia. Nah aku mikirnya tuh gue harus bisa itu tuh perasaan iri dengki yang dikemas sedemikian rupa dengan gue harus bisa melakukan itu, padahal itu bukan passion gue, ngerti gak? Iya, bener kan? Bener. Jadi, karena hidup itu bukan kompetisi. Jadi gimana ya? Menurut aku ya hidup tuh adalah panggung sandiwara, dan berarti cara menghargai hidup itu dengan tertawa, menertawakannya. Soalnya humor tuh harus diapresiasi dengan tertawa semua. Iya, aku juga penasaran nih kadang mengenai titik kepuasan diri nih. Karena kan teman-teman yang lain luar sana beda-beda ya kepuasan dirinya. Ada yang misalkan aku puas nih kalau misalkan aku jadi center atau bintang di suatu kegiatan atau acara. Ada juga yang kepuasan dirinya itu aku cukup bahagiain orang aja deh, itu aja udah cukup gitu. Nah, ini titik kepuasan diri seorang Kak Gipar itu kayak gimana sih? Titik kepuasan dari diri saya sendiri lebih kepada, kalau bahas secara khusus ya, saya sangat puas ketika saya mampu menyelesaikan apa yang sudah saya catat. Misalkan hari ini apa sih yang akan saya lakukan, misalkan cuci motor, membaca buku, juga mengerjakan tugas nih di mata kuliah ini itu. Nah, di saat semua list itu sudah terpenuhi, diri saya merasa puas gitu. Sesederhana itu, lebih kepada itu. Saya tidak mencari biar orang bahagia ya bodo amat gitu. Dengan orang itu tidak akan membantu juga saat saya susah. Nah, benar-benar sih itu. Aku juga gimana ya, kayak titik jadi titik apa sih, Cak? Titik kepuasan diri. Iya, titik kepuasan diri ya. Kalau titik kepuasan aku ya gimana ya, yang tadi aku bilang, yang aku bisa hidup monoton, kayak benar-benar pergi kerja terus kayak terus kerja yang emang itu tuh emang ada ada tekanan, tapi nggak harus aku berpikir kreatif. Benar. Aku bener-bener cita-cita aku budak organisasi.
budak organisasi, budak korporat, iya. Siap. Itu cita-cita Sebagai aku. eksekutor, weh. Iya, eksekutor. Aku gak mau kayak mikir-mikir konsep gimana. Nggak bisa aku. Bener-bener nggak bisa. Nah itu titik apa tadi itu, Cak? Titik kepuasan Kepuasan diri. aku, tapi aku nggak tahu kan ke depannya kayak gimana, soalnya nanti kan aku emang harus ke depannya tuh mungkin aku bakal menikah ataupun kayak harus ngebayarin orang tua terus dan lain-lain. Itu aku bisa apa enggak sih kayak kerja doang kayak biasa-biasa gitu yang mungkin nggak akan gajinya mungkin kayak UMR atau tidak seberapa bisa menghidupi kayak mereka semua. Ya. Tapi aku pengen gitu sih. Iya, tapi itu adalah harga yang pantas dibayar untuk sebuah ketenangan. Nah, bener iya banget. bener banget. Ketika kita bisa enjoy pokoknya ngelakuin apa yang kita ingin lakuin, nah itu bener-bener titik kepuasan diri banget gitu. Bener sih itu, sumpah. Aduh. Terus mau nanya lagi deh. Kedepannya nih Kang Gipar tuh kan orang yang biasa aja ataupun kayak tidak mau terlihat. Nah, Kang Gipar ada nggak kayak niatan kayak aku tuh kalau gini terus tuh nggak akan berkembang, kayak pertanyaan tadi kayak aku harus kayak menonjol agar yang dimana tuh orang-orang tuh bisa mengakui aku. Untuk dari saya sendiri, untuk menjadi orang mencolok atau bintang tidak terpikirkan ya. Karena jujur saja baru-baru ini sudah hampir 1 bulan mungkin saya tidak menyentuh sosial media bernama Instagram, pun Hasya juga Adam juga mengetahui mungkin ya. Semenjak saya terakhir mengikuti kepanitiaan, di situ saya sudah memutuskan untuk saya ingin hidup tenang, saya gak mau dekat-dekat lagi sama sosmed, kecuali ya mungkin ada pengecualian seperti halnya WhatsApp untuk kebutuhan kuliah itu sendiri. Lalu untuk apakah di kemudian hari apakah saya akan mencolok atau menjadi bintang, ya kalau di kemudian hari saya menjadi terkenal, menjadi bintang atau mencolok, ya alhamdulillah mungkin, tapi itu bukan sebuah keinginan saya, patut digarisbawahi, karena itu mah merupakan sebuah efek samping yang saya terima. Misalkan saya bercita-cita menjadi penulis, nah hasil tulisan saya itu laku di pasaran, dimana saat tulisan saya laku otomatis saya menjadi terkenal, tapi terkenal itu bukan keinginan saya, itu adalah efek samping atas keinginan saya untuk menghidupi diri saya sendiri lewat menjadi penulis itu sendiri, kan. Oke. Yang berarti yang penting itu usaha dulu untuk berkarya ya. Iya. Untuk membutuhkan validasi itu nggak perlu, orang hebat nggak perlu validasi dari orang lain karena nanti akan terpancar sendiri kan. Nah iya, terus juga aku pernah ini nih, aku tuh lupa deh dari dengar-dengar, aku lupa dengar dari mana, terus juga emang aku nulis juga nih nyatet. Menurut kayak Alan de Botton itu tuh dia tuh ada salah satu filsuf modern, terus juga pendiri sekolah School of Life juga. Nah dia tuh bilang nih kalau di orang-orang yang tidak bisa menerima diri mereka sendiri itu biasanya tuh ada alasannya. Yang pertama tuh kurangnya kasih sayang. Nah maksud dari kurangnya kasih sayang ini tuh kayak orang itu tuh nggak ada nih orang yang bisa nerima dia apa adanya selain kayak orang tua dan keluarga. Jadi dia tuh kadang kayak yang tadi dibilangin Teh Asya kan, kayak ada beberapa orang nih yang kayak pengen terlihat karena ingin menonjol, terus juga ingin berkembang, kayak dia tuh kayak membuat kayak gimana ya, biar orang-orang yang lain tuh kagum kayak gue bisa ini nih, padahal itu tuh bukan passion dia kayak memaksakan diri, yang dimana itu membuat dia tuh kayak agak stres dan mungkin depresi juga. Nah terus juga ada juga nih namanya tuh snowberry atau juga kecongkakan atau mungkin sombong, kayak misalnya tuh saat pertama kali ketemu nih, kayak biasanya ya ini yang aku rasain ya, pertama kali ketemu misal sama orang dari kampus lain deh, kayak nanya kayak Dam, nggak Dam sih, kayak namanya siapa, terus kayak kenalan, terus kayak dia pasti nanya kan kayak kuliah di mana ataupun kayak kerja di mana. Nah itu tuh kayak sebenarnya tuh kita nggak sadar, tapi itu tuh menjadi salah satu bentuk kesombongan atau kecongkakan, karena kita tuh kayak ada rasa dikit walaupun dikit membandingkan diri kita sama orang lain itu. Terus juga ada namanya meritokrasi. Nah itu tuh gimana ya, itu tuh suatu kayak sistem yang gimana kita tuh kayak melakukan usaha yang besar dan bakal juga dapat reward yang besar. Tapi menurut aku ya itu tuh agak salah enggak, cuman menurut aku ya agak kurang serp gitu. Soalnya
karena adanya sistem itu kita tuh jadi takut gagal. Soalnya kita takut mencoba yang dimana kita cuma dapat kayak reward sedikit, kayak kita udah habis-habisan tapi reward kita sedikit. Terus juga kayak kita pandang orang lain kayak, wih orang lain banyak banget kayak gitu. Itu salah satu menurut aku apa ya, salah satu contoh kenapa orang-orang takut gagal dari sistem itu juga, kayak dari meritokrasi itu gitu. Keren banget gak sih gue? Kadang disebabkan juga kayak karena minder juga nggak sih? Karena minder. Nah makanya tadi benar kata Kak Gifar, kita itu harus banyak menerima diri sendiri. Jadi menambahkan lagi mungkin boleh. Tentang ini tadi perihal tentang kecongkakan itu. Kecongkakan, kesombongan. Kayak misalkan jangan jauh-jauh seperti halnya di jurusan kita. Waduh. Pernah saya bertanya kadang ke adik tingkat, adik-adik saya, di mana kayak kamu angkatan berapa? 20. Kamu angkatan berapa? 21 nih. Lalu pas ke 20 nih kan kebetulan memang mereka itu PKM-nya online. Wah, kamu PKM-nya online nih, jangan so keras. Kamu online doang. Offline gitu. Soalnya Gipar juga pernah ngeledek kan. Terus juga iya sih, masalah kecongkakan itu menurut aku parah banget sih. Kayak walaupun kita nggak sadar, tapi ya ada mungkin rasa sedikit kayak ingin membandingkan diri dengan orang lain. Terus mungkin sekarang ada pertanyaan lagi nggak, Kak Aca? Ada nih, aku mau nanya juga nih. Menurut Kak Gifar nih, definisi kesuksesan Kak Gifar itu kayak gimana sih? Sebelumnya izin bertanya dulu. Perihal kesuksesan ini apakah dalam bentuk karir, hidup, ataupun lebih kepada pribadi saya sendiri? Pribadi sendiri. Kalau untuk pribadi saya sendiri mungkin ya, tentang kesuksesan ini mungkin terdengar amat konyol ya, akan tetapi perihal kesuksesan ini yang pertama Sebentar. Oh iya, sebentar. Gipar. Iya. Perihal kesuksesan ini mungkin yang pertama kali akan terdengar seperti konyol mungkin ya karena tapi kesuksesan bagi saya dimana saya bisa mencapai ketenangan dalam hidup. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ya, kesuksesan saya dimana pada saat pemakaman saya jangan sampai sepi sih kan. Kenapa jangan sampai sepi? Karena pada saat seseorang meninggal lalu pemakamannya sepi, ada 1-2 orang yang akan sangat merasakan kesakitan. 1-2 orang itu kalau harus disebutkan ya ayah dan ibu kita sendiri. Waduh, berarti kalau udah bawa orang tua ya. Gimana sih Kang rasanya kita punya anak tapi pemakaman anak kita tuh sepi gitu kan. Kalau dari saya sendiri tidak masalah kalau mau sepi, mau rame gitu. Pun saya juga kalau bisa sendiri mau ya jalan sendiri kan. Cuman di sini saya memperhatikan perasaan orang tua saya sendiri. Itu sih yang kedua. Yang pertama mencapai ketenangan dalam hidup. Iya sih, kalau kayak gimana ya, kayak kita tuh, aku juga pernah sih ngerasa gitu, kayak pengen gitu, kayak ngerasa tenang dalam hidup, kayak gak mau punya beban pikiran, tapi ya mau gimana lagi ya, kayak ada beberapa orang yang menekankan tanggung jawab kepada kita, penekanan dan tuntutan. Mau ikut organisasi capek, nggak ikut CV-nya kosong. Iya, jadi kayak gimana lagi ya. Terus juga mungkin karena sekarang udah jam 19.55, masih ada waktu. 19.55. Boleh nih buat teman-teman semua yang mau bertanya, boleh ketik di kolom chat. Bentar aku lihat dulu. Langsung keep kolom chat ya. Sebelumnya mau nanya juga ke Kang Adam sama Teh Hasya untuk ke depannya. Yang saya lihat dari pribadi Kang Adam juga Teh Hasya ini sangat vokal perihal organisasi, sangat menonjol gitu. Apakah kedepannya apa yang akan kalian lakukan gitu? Apakah ingin melanjutkan tren positif di organisasi ini atau bagaimana? Boleh siapa dulu nih? Aku dulu ya.
Mungkin ya untuk sekarang aku kan ngebagi waktu juga ya sama dari akademik, dari kuliah juga gitu. Mungkin untuk kedepannya organisasi ya insya Allah aku bakal banyak inovasi-inovasi lebih buat manajemen gitu insya Allah. Dan kemudian ya karena kan bentar lagi juga udah semester 6, semester 7 dan nanti mungkin akan lebih difokuskan ke kuliah gitu. Kalau aku sih buat organisasi ya, kalau menurut aku emang itu udah ngerasa cukup. Tapi kalau emang menurut aku ini masih perlu nih dikit-dikit, boleh lah, dikit-dikit. Little ya. Ini ada yang nanya nih dari Kang Acit, mau nanya Agipar masih jomblo. Waduh. Nah. Nah, untuk kenapa saya jomblo di sini? Untuk mencapai ketenangan hidup saya yang tadi. Waduh. Tapi aku gak jomblo tapi aku tenang. Tapi suka Karena bersama nanya. orang yang tepat. Oh iya, Gitu karena dong. orangnya tuh menerima aku apa adanya. Yes. Ya, Masya Allah. Mantap. Jangan dong. Betul. Jangan. Ayo, boleh Ada yang teman-teman. nanya lagi? Terus juga ini sih apa namanya tuh, aku juga kadang mikir nih kalau jadi orang biasa tuh kayak ada rasa resah sih dari aku sendiri. Kalau jadi orang biasa tuh kayak takut tertindas ataupun kayak tidak dihiraukan, ngerti gak sih, kayak tidak dihargai. Soalnya aku ada beberapa deh kayak pengalaman gitu, kayak ya kalau aku tidak menonjol aku ya nggak dihargai, kayak mau gimana pun aku itu pun ya tetap aja yang bukan siapa-siapa nggak bisa dapat apa-apa kan. Nah betul. Dari saya sendiri mungkin ya, seperti halnya rekan-rekan saya banyak sekali latar belakang organisasinya yang tinggi seperti Kang Adam, Tasya, ya Islah, juga Nizam. Kebanyakan rekan-rekan saya itu latar belakang organisasinya cukup tinggi. Pada saat saya bermain dengan mereka misalkan, saat saya melihat mereka, ramai banyak yang kenal, sementara saya kadang-kadang tidak disapa oleh rekan-rekannya. Kadang ada rasa sakit hati juga di situ, namun akan tetapi rasa sakit hati itu sendiri adalah sebuah harga yang pantas sih untuk ketenangan itu sendiri. Mantap. Iya sih benar. Terus juga aku suka ini nih, kayak gimana ya, aku tuh ngerasa kan aku emang ngerasa jadi orang biasa ya, emang karena aku pengen jadi orang biasa yang emang tidak terlihat. Aku dari SD, SMP dan sampai sekolah seterusnya tuh sebenarnya tuh tujuan aku tuh kayak cuma pengen lurus sekolah yang benar, lurus kayak sekolah pulang walaupun mampir dikit-dikit nggak apa-apa kali ya kalau itu kayak nyari relasi. Iya. Yang penting gak macem-macem gitu ya. Terus juga mungkin karena sekarang udah jam 8 pas nih. 8 pas. Karena mungkin belum ada yang nanya juga. Kalau ada yang nanya boleh langsung ke Boleh Instagram Kang Gifar. Apa tuh Kang? @Gifare. @Gifare. Kalau Gifare. WA. 08. Kalau nomor WA minta ke ketua angkatan 19 aja ya nanti ya. Mungkin iya deh Kang, gitu aja. Tapi mungkin satu pertanyaan terakhir dari aku, apa salahnya menjadi orang yang biasa aja? Apa salahnya? Apa salahnya menjadi orang biasa? Bagi saya sendiri tidak ada salahnya, karena semua orang berhak atas pilihan hidup mereka masing-masing. Pun atas pertanyaan yang sebaliknya mungkinnya, apa salahnya menjadi orang yang mencolok gitu? Karena semuanya juga sama gitu. Yang makhluk yang Tuhan ciptakan sama. Mungkin pernah dalam suatu diskusi saya membuat sebuah diksi bersama Kang Islah, di mana manusia itu ibaratkan air, kayak siklus air gitu. Kita berasal dari pegunungan tinggi atau Tuhan gitu, lalu pada akhirnya juga akan bermuara kembali ke lautan gitu. Akan ke titik paling rendah di mana kita akan meninggal, mengkubur. Meskipun pada jalan hidupnya kita melewati sungai yang berbeda gitu. Kayak misalkan Kang Adam melewati sungai Amazon gitu, sungai yang paling terkenal, di mana Kang Adam mencapai puncak kesuksesan, terkenal, kaya raya, banyak ceweknya. Nah, atau mungkin tapi di sisi lain saya sendiri melewati sungai Gangga, sungai Citarum, di mana sungai paling tercemar di dunia. Tapi pada akhirnya pun akan sama gitu, akan mencapai titik kematian itu sendiri sih. Gitu kan.
sih. Yang terpenting itu ikuti prinsip sendiri, ikuti kata hati sendiri. Itu paling penting. Gak usah bandingin kita sama diri orang lain. Orang lain. Nah, iya mungkin ini buat pertanyaan Teli. Kalau jadi orang biasa aja bakalan ada yang mau berteman nggak? Ih pasti mau dong Teli. Kalau kita menemukan orang yang tepat yang menerima kita apa adanya. Jadi kalau saran dari aku jangan jadi orang lain demi menyenangkan orang lain itu sendiri kalau kita nggak nyaman. Gitu Teli. Kalau kita pun belum bisa membahagiakan diri sendiri. Nah iya kayak kita belum bahagia udah bahagian orang lain gimana sih Teli? Ya. Pasti ada. Iya pun dari saya sendiri akan ada pertanyaan di mana apakah Teh Eli itu sendiri mau berteman dengan yang ingin berteman dengan Teh Eli, apakah mau menerimanya atau tidak? Karena di sini kita hanya menjadi orang yang biasa, bukan menjadi orang yang tertutup. Nah iya. Jadi kayak private but not secret. Nah, Private but not secret. Iya tuh, kenapa Teli nanyanya ke MC? Parah Teli. Mau dipukul. Iya, mungkin karena sekarang udah jam 8 juga. Ada kata-kata terakhir Kang Gipar? Ya dari saya sendiri mungkin ya seperti yang saya katakan tadi, jadilah seperti air terus bergerak gitu. Meskipun ya pada akhirnya kita harus mengambil resiko juga masuk ke sungai yang kotor pun pada akhirnya akan kembali lagi ke lautan yang paling suci. Karena yang tidak bergerak itu cuma cilincang dan air di toilet gitu. Karena mandet. Iya, mandet. Kebanyakan masalah hidup. Nah, gitu. Iya, mungkin cukup sekian dari podcast Wamena hari ini. Terima kasih juga kepada Kang Gipar yang udah menyempatkan waktu datang ke sini untuk membahas tentang kenapa apa salahnya menjadi orang biasa, jadi warga sipil. Kita sendiri juga warga sipil sebenarnya. Warga sipil Jokowi. Soalnya kan gimana ya? Ya kan Kang Adam. Iya, soalnya ya kita juga nggak boleh berburuk sangka juga kan ke orang lain. Kayak kadang juga contohnya kayak ada tuh kayak orang yang nggak kerudung tapi baik. Nah, terus juga ada juga orang yang pakai kerudung tapi nyuruh orang bisu maksa ngomong ada. Terus juga misalnya iya. Nah ini makin melebar ya. Makin gelap. Terlalu dibawa serius lah. Iya. Karena dunia ini hanya permainan dan senda gurau. Nah, iya. Kalau kata Al-An'am. Iya. Terus Meskipun nggak lulus tilawah. Nah, walaupun nggak lulus tilawah, tapi nanti ada ketua angkatan kita yang bantu kita lulus tilawah, ada ketua angkatan kita. Jadi yang mimpin tuh ketua angkatan, soalnya dia manusia kan, nggak mungkin kalau banteng disuruh mimpin ya kan nggak bisa. Bener gak ya? Mungkin cukup sekian buat podcast hari ini, soalnya udah tambah gelap gitu ya. Udah tambah kemana-mana nih topiknya. Lagi malam Natal ya kan. Aduh, bahas banteng-banteng. Takutkan. Mungkin saya Domir Hakim. Saya Aisyah Latiza. Saya Muhammad Gifari. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.